Selamat pagi anak-anak ibu semua. Senang bertemu kembali dengan Ibu Leni belajar biologi pada hari ini. Ibu harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke? Nah, minggu yang lalu kamu sudah belajar tentang hukum Mendel yang pertama dan beberapa pewarisan sifat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum Mendel yang kedua yang disebut dengan dihibrid, yaitu perkawinan dengan dua sifat beda, backcross dan test cross. Oke, kita masuk ke bunyi hukum Mendel yang kedua. Nah, pada waktu pembentukan gamet, alel-alel berbeda yang telah bersegregasi bebas akan bergabung secara bebas, membentuk genotip dengan kombinasi-kombinasi alel yang berbeda. Hukum Mendel yang kedua, yaitu disebut juga dengan hukum pengelompokan gen secara bebas, menyatakan bahwa jika dua individu berbeda satu dengan lain dalam dua macam sifat atau lebih, maka penurunan sifat yang satu tidak tergantung pada sifat yang lain. Contoh, suatu individu memiliki genotip A besar A kecil, B besar B kecil. Maka A besar dan A kecil serta B besar dan B kecil akan memisah. Kemudian kedua pasangan tersebut akan bergabung secara bebas, sehingga kemungkinan gamet yang terbentuk akan memiliki sifat A besar B kecil, A kecil B kecil, A kecil B besar, A besar B kecil. Nah, sekarang perhatikan bagaimana penjelasan hukum Mendel yang kedua yang disebut dengan hukum persilangan dihibrid pada perkawinan berikut ini. Nah, kamu perhatikan nak. Suatu persilangan atau pembastaran dengan dua sifat beda disebut dengan dihibrid. Nah, perhatikan. Yang dikawinkan di sini induknya yang pertama yaitu bulat kuning. Nah, bulat itu fenotip. Genotipnya apa? B besar, B besar. Kuning fenotip. Genotipnya apa? K besar, K besar. Nah, karena hurufnya besar, maka sudah dipastikan bahwa bulat kuning adalah dominan terhadap kisut hijau. Karena kisut hijau dilambangkan dengan huruf kecil, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, perhatikan cara menurunkan gametnya. Mencari jumlah macam gamet, masih ingat yang Ibu jelaskan minggu yang lalu, 2 pangkat N sifat beda. Nah, sifat beda dilihat dari genotip yang memiliki heterozigot. Adakah yang heterozigot dari B besar, B besar, K besar, K besar? Tidak ada. Karena itu hanya satu gametnya yang diturunkan, yaitu B besar, K besar. Nah, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil juga homozigot resesif. Berarti dia B kecil, K kecil. Nah, F1-nya persilangannya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Paham sampai situ nak? Ya, kita lanjutkan. Nah, P2 atau parental yang kedua yaitu F1 disilangkan dengan F1. Yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Maka gametnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dua sifat beda. Berarti gametnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, yang mana yang 4? B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Oke. Nah, masukkanlah keempat gamet tersebut ke dalam papan catur. 4 sebelah kiri, 4 di atas. Nah, perhatikan di papan catur ini gamet genotipnya. Ya, nomor 1 sampai nomor 16. Nah,
maka didapatlah rasio fenotip daripada persilangan dihibrid ini 9331. Apa itu yang 9? Perhatikan dia dari keempat gamet itu tadi. B besar K besar. Berarti bulat kuning. Itu 9. B besar K kecil. Bulat hijau. 3. B kecil K besar, kisut kuning. 3. B kecil K kecil, kisut hijau. 1. Nah, coba kamu perhatikan nomor berapa saja yang termasuk bulat kuning. Yang 9 itu. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 7, nomor 9, 10, dan 13. Ya, yang ada B besar dan K besar. Nah, yang 3 bulat hijau, mana yang ada B-nya aja yang besar? Nomor 6, nomor 8, nomor 14. Yang 3-nya lagi, yaitu B kecil K besar, kisut kuning. Berarti yang ada K-nya yang besar. Perhatikan kotak nomor berapa saja. Nomor 11, 12, dan 15. Nah, yang terakhir adalah nomor 16. Oke, sampai situ paham ya nak? Kalau nggak paham nanti silakan tanya di komentar Classroom atau di Zoom. Oke, nah sekarang kamu perhatikan ini hubungan antara segitiga Pascal dengan rasio fenotip monohibrid, dihibrid, trihibrid, sampai pentahibrid. Nah, lihat di sini untuk mencari rasio fenotipnya dapat digunakan hukum segitiga Pascal. Perhatikan segitiga Pascal di situ. Kalau satu sifat beda, satu. Nah, memasukkannya ke dalam 1 buka kurung 3 pangkat N. N itu adalah sifat beda. Jadi kalau satu sifat beda, 1. 1 buka kurung 3 tutup kurung pangkat N berarti pangkat 1. Banding 1 buka kurung 3 tutup kurung pangkat N. Berarti tadi pangkat 1 mundur pangkat 0. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Ada 1 kali. Berarti 3 banding 1 buka kurung 3 pangkat 0. Ingat, setiap bilangan bila dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Berarti 3 banding 1. Nah, yang kedua, 2 sifat beda. 1 banding 2 banding 1. Nah, itu kan segitiga Pascalnya. Nah, masukkanlah rumusnya. 1 buka kurung 3 tutup kurung pangkat N. Nah, N-nya berapa? 2. Karena dia 2 sifat beda. Banding 2 buka kurung 3 pangkat N. N-nya berapa? Tadi 2. Mundur. Pangkat 1. Banding 1 buka kurung 3 tutup kurung pangkat N. Mundur dari 1. 0. Nah, maka 1 kali 3 pangkat 2. Jangan dikalikan ya nak. 1 kali dia. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Banding 2 kali 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 berapa? 3. 3 banding 3. Nah, banding 1. 1 buka kurung 3 pangkat N. Pangkat 0. Banding 1. Begitu seterusnya ya nak. Jadi masukkan dia segitiga Pascal itu ke rumusnya. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke persilangan resiprok. Persilangan resiprok ialah persilangan dengan gamet betina dipertukarkan sehingga menghasilkan keturunan yang sama. Nah, perhatikan di situ tanaman A kecil yang diserbuki tanaman A besar.
Maka anaknya adalah A besar, A kecil. Oke. Nah, ini dia back cross dan test cross. Back cross, perhatikan. Back cross ialah persilangan antara individu F1 dengan salah satu induknya. Perhatikan, dengan salah satu induknya. Boleh yang dominan, boleh yang resesif. Nah, contohnya itu ada dua. Ya, yang sebelah kiri ini perhatikan. H besar, H kecil. Dikawinkan dengan H kecil, H kecil. Ya. Nah, H besar, H kecil ini salah satu induknya dikawinkan dengan hasil individu F1. Nah, F1-nya tadi yang mana? H besar, H kecil, hitam. Dikawinkan dengan salah satu induknya yang dominan maupun resesif. Nah, yang pertama ini dikawinkan dengan yang resesif, yaitu H kecil, H kecil. Turunkan gametnya, H besar, H kecil, berarti ada dua gametnya. H besar, H kecil. H kecil, homozigot resesif, hanya satu gametnya, H kecil. Masukkanlah dia ke papan catur. H besar, H kecil, banding H kecil, H kecil. Berarti hitam banding putih 1:1. Nah, contoh back cross yang kedua yaitu perkawinan salah satu induknya dengan induk yang dominan. Kalau tadi dengan induk yang resesif. Perhatikan dia perbedaannya ya nak. Nah, H besar, H kecil dikawinkan dengan induknya yang dominan yaitu H besar, H besar. Maka semuanya hitam. Nah, itu dia back cross, oke? Nah, yang terakhir yaitu test cross. Test cross ialah perkawinan F1 dengan salah satu induk yang resesif. Paham? Yang resesif. Jadi kalau test cross sudah ditentukan perkawinan salah satu induknya dengan F1 tadi, tapi induknya yang resesif. Nah, H besar dikawinkan dengan H besar, H kecil. H kecil. Maka F1-nya H besar, H kecil. Maka ini dilakukan test cross. H besar, H kecil dites cross dengan induk yang resesif. Yang mana yang resesif? H kecil, H kecil. Maka dapatlah anaknya hitam banding putih 1:1. Oke anak-anak ibu, sampai sini pertemuan kita. Kita lanjutkan pertemuan kita pada pertemuan berikutnya. Tetap rajin belajar. Perhatikan video pembelajarannya. Ikuti Zoom-nya. Kalau ada yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan. Oke, kerjakan kuisnya dan tugasnya. Selamat belajar.